Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kelas pada pagi hari ini. Hari ini Ibu mau menjelaskan tentang kelompok sosial, ciri-ciri kelompok sosial, dan juga faktor pendorong kelompok sosial. Oke, sebelumnya anak-anak sebelum mulai pembelajaran, boleh untuk ketua kelasnya pimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa. Oke, sekarang mau absen terlebih dahulu. Cindy Lestari, nggak hadir Bu. Cinta Suparduju hadir. Citra Atayula hadir. Hanifah nggak hadir, nggak hadir. Herling Azhara hadir Bu. Mahfudah hadir. Korin nggak hadir Bu. Rahman Safitri hadir Bu. Alexia Priscilia hadir Bu. Syahira Nanda hadir. Bulan Safitri hadir Bu. Oke, berarti yang tidak hadir pada hari ini adalah Cindy Lestari, kemudian Hanifah, dan juga Korin ya. Oke, udah di absen. Sekarang Ibu mau menjelaskan mengenai kelompok sosial. Ibu mau melakukan praktek. Nah, hari ini Ibu menjelaskan tentang kelompok sosial. Karena minggu lalu Ibu sudah menjelaskan mengenai individu. Nah, selanjutnya di sini ada materi tentang kelompok sosial. Boleh di slide. Nah, ada yang tahu nggak pengertian dari kelompok sosial? Saya Bu, tapi kalau salah nggak apa ya Bu, nggak apa-apa. Kalau menurut saya kelompok sosial itu adalah sekelompok orang, mereka tinggal di tempat yang sama dan ada budaya yang berbeda, tapi di situ ada kesepakatan yang terbentuk gitu. Dan bentuk kelompoknya itu paguyuban. Kalau menurut saya gitu sih Bu. Oke, bagus. Mudah ya. Iya. Oke, jadi betul ya apa yang tadi disampaikan oleh Mas Hugo bahwa kelompok sosial itu adalah kumpulan orang yang punya tujuan yang sama, terkadang tinggalnya juga di tempat yang sama. Jadi mereka itu berkumpul untuk mencapai kesepakatan dan punya kesadaran untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Boleh di slide selanjutnya. Nah, ini tadi bukan manusia yang memiliki hubungan dan interaksi, memiliki kesadaran sebagai anggota kelompok, serta memiliki tujuan atau kepentingan yang sama. Oke, selanjutnya ciri-ciri kelompok sosial. Ada kesatuan manusia. Jadi di kelompok sosial itu pastinya orang berkumpul, orang menjadi satu kesatuan karena mereka itu punya tujuan yang sama gitu. Kemudian ada hubungan dan interaksi. Pastinya kelompok itu punya interaksi gitu kan untuk saling tahu gitu apa yang mereka butuhin, apa yang mereka pengen lakuin gitu supaya terbangun gitu yang namanya interaksi. Kemudian ada kesadaran keanggotaan. Pastinya seorang individu saat sudah tergabung menjadi kelompok sosial, pasti mereka itu punya kesadaran sebagai anggota kelompok tersebut. Misalnya aja kelompok ibu-ibu arisan, pasti kan mereka punya kesadaran untuk jadi anggota tersebut kan. Nah, itu
misalnya kepentingan bersama, misalnya selain silaturahmi tadi punya tujuan kayak pengen menang arisan jadi hadir gitu. Nah itu termasuk ciri-ciri kelompok sosial dari contohnya itu arisan. Kemudian ada struktur dan norma. Pastinya kelompok sosial itu punya struktur dan norma karena di dalamnya itu terbentuk yang namanya kan kelompok. Pasti mereka itu supaya lebih terstruktur dan punya norma, jadi mereka membentuk itu, ada ketuanya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya gitu. Oke. Selanjutnya, nah ada faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama ada kesamaan genealogi. Maksudnya ini punya apa ya? Sama-sama punya satu gen gitu. Kayak misalkan marga orang Medan sama-sama punya marga Panjaitan. Nah itu termasuknya punya sama-sama kesamaan genealogi. Jadi mereka tuh kalau sama-sama di jalan kayak atau di kelas yang sama, pasti mereka ngerasa kayak berarti kita ini satu marga, berarti kita ini termasuk kelompok sosial gitu, karena kita satu marga. Kemudian kesamaan geografis. Misalnya di satu tempat yang sama, satu tinggal yang sama, satu tempat tinggalnya sama. Nah mereka itu berarti kelompok sosial karena punya kesamaan tempat tinggal. Kemudian yang ketiga kesamaan kepentingan, sama kayak yang tadi arisan. Mereka itu punya kepentingan untuk silaturahmi atau punya kepentingan pengen menang arisan gitu. Kemudian ada kesamaan keyakinan atau agama. Misalnya aja kelompok remaja masjid kayak Rohis gitu. Nah itu termasuknya kelompok sosial gitu, karena sama-sama punya keyakinan atau agama yang sama gitu. Oke, next. Nah ini ada pertanyaan, antrian itu termasuk kelompok sosial atau bukan? Karena kan mereka itu berkerumun juga kan, termasuk kelompok sosial atau bukan? Ada yang bisa menjawab? Sama-sama rame, sama-sama berkelompok gitu. Satu-satu angkat tangan. Boleh? Ada yang menjawab? Antrian merupakan kelompok sosial atau bukan? Boleh angkat tangan. Oke, ada yang mau menjawab? Saya Bu. Boleh. Bukan, karena antrian itu kan walaupun memiliki tujuan yang sama, tapi mereka tuh cuma sebentar gitu, jadi bakal bubar lagi kalau misalnya udah antriannya selesai gitu. Oke, betul ya. Jadi antrian itu memang bukan termasuk kelompok sosial karena emang mereka itu cuman apa ya? Kayak antrian bus gitu. Mereka itu cuman pengen ya naik bus nih antri. Tapi ya udah mereka bubar di situ kan. Jadi nggak ada kayak tenggat waktu gitu, nggak ada kayak arisan nanti kan ketemu lagi setiap bulannya atau setiap 2 bulan sekali gitu. Kan kalau antrian bus itu kan pastinya habis ngantri nih pergi kan ke situ walaupun berkerumun. Jadi antrian itu bukan termasuk kelompok sosial. Oke anak-anak, pertemuan hari ini sudah selesai. Ibu mau menyimpulkan penjelasan yang tadi mengenai kelompok sosial. Jadi kelompok sosial itu merupakan sekumpulan orang yang punya tujuan yang sama. Kemudian ciri-ciri kelompok sosial itu punya kesadaran sebagai anggota, kemudian punya interaksi, punya struktur dan norma. Kemudian faktor pembentuk kelompok sosial itu punya kesamaan gen, kesamaan geografis, kemudian kesamaan kepentingan dan juga kesamaan keyakinan atau agama. Oke, selanjutnya ibu mau menyampaikan sesuatu. Ibu punya tugas untuk kalian yaitu membuat mind mapping. Jadi mind mapping itu buat yang belum tahu. Jadi dia itu tugasnya kayak nempelin gambar gitu di kertas. Kalian bisa ngumpulin lewat koran atau lewat Google terus kalian print. Nanti kalian gunting terus tempel. Habis itu nanti kalian jelasin di situ ada kelompok sosial itu apa, kemudian kelompok sosial pengertian ciri-ciri kelompok sosial, terus faktor pembentuk kelompok sosial kalian jelasin di situ. Nah tugasnya ini berkelompok. Nah ibu mau kalian itu bikin kelompok tapi berhitung 1 sampai 2. Boleh dihitung. 1, 2, 1, 2, 1,
terus Wulan ya? Bulan Bu. Wulan, terus Herwin Bu. Nada ya? Oke, berarti sisanya nomor 2. Terus cinta. Oke, kelompok sudah dibentuk. Pulang, pimpin doa dulu untuk kelas. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dalam hati